Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat tanggal 25 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 113 ayat yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah tertulis dalam Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, orang yang merasa diri sudah cukup baik ketika mereka tidak melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi sebenarnya dosa bukan hanya melulu soal itu, sebab Alkitab juga berkata, pada saat kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, meskipun kita mampu, kita berdosa. Itu yang kita lihat dari Amsal 24 ayat 11 sampai 12. Kalau kita tahu ada seorang yang punya cara hidup yang salah, kebiasaan hidup yang salah, yang bisa menempatkannya dalam risiko, dia bisa dihukum. Dan kemudian kita tidak bisa memberi peringatan. Jadi kita membiarkan dia harus berjalan menuju ke tempat penghukuman dan pemancungan. Artinya kita membiarkan dan tidak menasihati dia sama sekali. Maka kita salah. Kita mungkin malas untuk melakukannya, atau mungkin kita punya 1001 macam alasan yang lain. Saudara, tetap kita perlu memberi nasihat minimal sekali dua kali, tetapi jika kemudian mereka mengabaikannya dan tidak mau menerimanya, maka lepaslah tanggung jawab itu dari pundak kita. Nah, Yakobus berkata bahwa kalau kita tahu apa yang baik, tidak kita lakukan, kita berdosa. Contohnya, ketika saya melihat Anda tenggelam, dan kemudian saya berdiri di tepi kolam, saya mampu menolong saudara, tetapi saya tidak melakukannya. Itu namanya pembiaran, dan itu merupakan sebuah dosa yang keji di hadapan Tuhan. Sahabat Carpe Diem,
Maka saudara sekalian, kita punya kewajiban untuk memberitahu orang bahwa kalau jalan mereka salah, mereka harus bertobat. Mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu minimal sekali 2 kali, kecuali kalau orang itu tidak bersedia untuk menerimanya, barulah kita lepas dari kesalahan dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Saudara sekalian, dosa bukan hanya sekedar melanggar larangan Tuhan. Dosa itu juga kalau kita tahu apa yang baik dan tidak kita lakukan meskipun kita mampu, kita sudah berdosa. Maka hindarilah 2 macam ini. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Kita selalu membutuhkan kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah mengingatkan kami dalam tanggung jawab kami sebagai orang percaya, supaya mengingatkan saudara yang bersalah dan berdosa supaya bertobat, dan kami jangan membiarkan mereka, tetapi menasihati mereka supaya kembali kepada jalan Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.